100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi para pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Bertemu lagi dalam acara kesayangan kita, yakni sarapan rohani, makanan sesungguhnya bagi hati. Di sebelah saya telah hadir C. Devi. Halo C. Halo Gaby. Gimana kabarnya? Ya baik-baik saja. Puji Tuhan ya. Hari ini, pada pagi hari ini, C. Devi akan membawakan sebuah renungan. Bisa langsung saja, C. Oh ya, baik. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan melihat satu kisah yang sungguh sering diceritakan. Dari sekolah minggu sampai besar, sampai sudah dewasa juga kita sudah tahu dan mengerti ceritanya tentang Naaman. Nah, Naaman ini kalau kita baca, mari kita buka Alkitab di 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, sampai di situ dulu. Nah, ternyata Naaman ini adalah seorang yang spesial. Kenapa? Karena Naaman disebut ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, ini satu yang spesial ya. Nah, tetapi di ayat berikutnya dituliskan bahwa tetapi orang itu, yaitu Naaman, seorang pahlawan tentara, tetapi sakit kusta. Nah, kita tahu pada zaman Alkitab dituliskan ini, pada zaman Naaman, seorang yang sakit kusta itu sesuatu hal yang menjijikkan. Terus yang pasti itu dikucilkan, dan seringkali itu dianggap kalau seseorang itu sudah berbuat dosa, lalu dia itu kena tulah gitu loh. Tulahnya itu dia kena sakit kusta. Atau juga bisa jadi dari dosa orang tuanya yang kemudian dia yang kena tulahnya, dia yang kena sakit kustanya seperti itu. Nah, tetapi justru karena ini si Naaman ini dianggap spesial oleh Tuhan, dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi orang Aram. Nah, penyakit kustanya ini membuat satu cerita baru. Cerita yang membawa Naaman ini mengenal kebesaran Tuhan melalui seorang gadis kecil yang ada di rumahnya. Nah, seorang gadis kecil ini adalah seorang bangsa Israel, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Nah, si gadis kecil ini memberikan informasi kepada nyonyanya dan tuannya kalau ada seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elisa, yang bisa menyembuhkan. Nah, kemudian melalui Raja Aram, kita tahu semua ya kisahnya ya, saya singkat saja. Melalui Raja Aram, kemudian Naaman pergi ke rumahnya Elisa. Nah, ini poin yang akan kita lihat bahwa Naaman ini datang di rumahnya Elisa dengan kerinduan dia pengen disembuhkan. Nah, tetapi yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak dibayangkan oleh Naaman. Nah, kita segera baca di ayat yang ke-9.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Nah, poin yang kita lihat di sini adalah Naaman ini adalah seorang panglima ya. Seorang panglima itu seorang yang kedudukannya tinggi, yang dihormati. Nah, tetapi waktu dia ke sana, ke rumah Elisa, Elisa malah nyuruh seseorang untuk bertemu dengan Naaman. Bukan Naaman sendiri yang bukan Elisa sendiri yang berjumpa dengan Naaman, tetapi masih nyuruh orang lagi. Ya, sepertinya kayak meremehkan Naaman seperti gitu loh, si Elisa ini. Nah, lalu di sana Naaman merasa, kok seperti ini ya gitu. Kita baca di ayat yang ke-11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Nah, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dengan panas hati Naaman pergi. Istilahnya itu, aku diperlakukan seperti ini. Nah, sungai Yordan itu pada zaman dahulu itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang Bapak Saudara bisa lihat di YouTube atau di googling gitu, di Google, sungai Yordan itu sudah bersih, sudah bagus, bahkan ada sekatannya untuk orang dibaptis ya. Tapi zaman dahulu itu adalah salah satu sungai yang kotor. Nah, ini Naaman menyebutkan 2 sungai, Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, itu lebih baik, lebih bersih lah istilahnya, lebih layak gitu. Kenapa kok harus sungai Yordan yang kotor seperti itu? Nah, tetapi di sini terlihat bahwa Allah sedang menguji kerendahan hati Naaman. Kenapa kok kita membahas soal kerendahan hati? Karena sebetulnya arti kata Yordan sendiri itu adalah turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi menurunkan ego lah istilahnya. Menurunkan harga diri, merendahkan diri, rendah hati. Naaman belajar untuk rendah hati, untuk menerima cara yang dipilihkan oleh Tuhan, yang disuruhkan Tuhan melalui Nabi Elisa, yang tidak sesuai dengan harapannya Naaman. Tapi sebetulnya Tuhan juga bisa menggunakan segala macam cara untuk menyembuhkan Naaman. Buktinya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit yang buta itu dengan meludah ke tanah lalu diambil dan dibalurkan ke matanya. Tetapi Tuhan ingin menguji Naaman tentang kerendahan hatinya. Apakah dia mau untuk turun ke bawah sungai yang kotor itu, lalu mencelupkan dirinya, lalu ia menjadi tahir. Nah, kita melihat ayat yang ke-13, ini adalah salah satu poin juga di mana pegawai-pegawainya Naaman ini memberikan satu semangat yang positif ya. Bukan tambah mengompor-ngomporin Naaman untuk tidak percaya kepada Tuhan, lalu jadi jengkel ya karena si Naaman ini sudah panas hati. Nah, tetapi
di ayat yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Nah ini dia, Eh, si pegawai-pegawainya ini memberikan support, memberikan semangat. Itu hal yang sepele untuk dilakukan. Gak apa-apa, sudah lakukan aja. Nanti kamu akan sembuh gitu. Dan kita baca di ayat yang ke-14, maka turunlah si Naaman itu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, kita bisa melihat di sini kerendahan hati Naaman, mau untuk menerima masukan juga dari pegawainya itu membawanya kepada kesembuhan. Naaman ini juga perlu kita ketahui ya, Naaman ini juga punya sisi keikhlasan untuk menerima kenyataan bahwa ya dia sakit, dia harus membenamkan dirinya di Sungai Yordan dan dia akan sembuh. Ya, eh, tidak semua terkadang itu berjalan seperti apa yang kita mau. Butuh rasa percaya kepada rencana Tuhan, karena Tuhan hanya Tuhan yang pegang kendali. Seringkali kita punya, Bapak Saudara dan saya punya rencana-rencana ke depan, hari ini, nanti, besok. Tetapi kadang juga hal itu tidak sesuai yang kita harapkan. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Oh ya, ini tidak sesuai yang aku harapkan. Aku jengkel sih. Aku jengkel. Ngomong aja gitu sama Tuhan. Aku tidak senang hati. Tapi kalau ini rencana Tuhan, ya wis tak terima. Keikhlasan itu penting. Karena Naaman juga ini dia belajar untuk ikhlas menerima masukan dari pegawai-pegawainya, juga membuat dia semangat. Nah, kita juga harus belajar seperti pegawai-pegawainya ini yang memberikan support kepada orang terdekat kita, kepada orang lain. Kalau kita mendengar saudara yang sedang kesusahan, bukan malah ngomongin di luarnya, di belakangnya, katanya ini, katanya itu, ini begini, ini begitu. Langsung tanyakan kalau memang hati saudara itu terusik ya, langsung tanyakan, langsung berikan support, tentunya dengan komunikasi yang baik dan berdoa kepada Tuhan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan saudara kita seperti itu. Nah, dan terakhir di Roma 8 ayat 28 tertulis bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, mari kita bersemangat untuk menerima segala sesuatu ini yang terjadi itu sebagai salah satu rencana Allah buat hidup kita. Meskipun hal yang tidak baik sekalipun, kita belajar menerima, belajar mencerna, apa ya Tuhan, bagaimana aku harus bersikap. Tentunya harus kembali kepada firman Tuhan, dan kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita memberikan jawaban yang benar. Ya, seperti itu. Mari kita minta kepada Allah supaya Allah itu memberikan kita hikmat dan melihat kebaikan Tuhan di dalam semua perkara. Nah, itu saja, Gaby. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cik Devi buat renungannya pada pagi hari ini. Kita dapat meneladani dari cerita Naaman, walaupun kenyataan tidak berjalan sesuai rencananya, tapi Naaman belajar untuk ikhlas, belajar untuk rendah hati. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan tadi dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Sampai bertemu di episode selanjutnya.